Puji nama Tuhan, mari kita buka dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Haleluya. Ayat yang pendek ini sehari-hari kita dengar firman Tuhan ini mungkin jadi ayat hafalan juga. Tetapi hari ini kita kembali lagi diingatkan firman Tuhan ini. Oke. Sudah dapat semua, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Jadi hari ini kita belajar tentang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Agar hubungan kita dengan Tuhan itu tetap, yang selalu kita harus lakukan, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Saya di sini ada buat 2 hal penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita ingat karena ayat yang paling pendek. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita membaca, tetaplah berdoa. Kita sudah tahu nih ya. Untuk tetap berdoa berarti kita tetap punya waktu dengan Tuhan. Tidak putus, tidak henti dimanapun kita berada. Amin. Puji nama Tuhan. Ada 2 syarat yang harus kita perhatikan supaya kita tetap memiliki hubungan dengan Tuhan, yaitu doa. Ada 2. Yang pertama, agar kita punya hubungan doa kita tetap ya selalu ada 2. Yang pertama, boleh kita lihat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Syarat yang pertama yaitu tetap tenang. Amin. Dalam keadaan situasi yang kacau balau, siapa yang gampang saja masuk dalam kamar ya, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang pasti ini kita semua berjuang. Amin. Tetapi hari ini kita diajar supaya hubungan kita tetap baik dengan Tuhan, yaitu dalam doa, pergumulan kita kepada Tuhan, apa yang kita sampaikan supaya tetap aktif ya. Jangan mati, jangan lemah. Syarat yang pertama, tetap tenang. Tenang artinya kita sendiri yang dapat tahu ya kekuatan di mana kita dalam menghadapi situasi, mungkin ada dalam masalah ya. Paling kita tidak tenang, otomatis firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita masing-masing pribadi dapat mengoreksi pribadi kita ya. Apa yang mungkin yang membuat kita sampai emosi dan lain-lain sebagainya, kembali lagi kita koreksi supaya apa? Kita menjadi tenang, supaya kita tetap berdoa dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Dan syarat yang kedua yang harus kita perhatikan. Syarat yang kedua supaya kita tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan adalah sebelum kita berdoa, kita sadar bahwa hidup kita ini tidak terlepas yang namanya kesalahan. Amin. Firman Tuhan di dalam Markus pasal 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Puji nama Tuhan. Syarat yang kedua untuk kita tetap berdoa, punya hubungan yang baik dengan Tuhan ya, supaya tidak ada kayak penghalang ya yang dapat bergejolak dalam hati dan bahkan hidup kita, supaya kita tetap baik hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, ampuni kesalahan orang yang mungkin pernah ya kita buat, baik kita buat kepada orang lain dan mungkin orang berbuat kepada kita dan kadang kita tersinggung dan lain-lain sebagainya. Perlu kita
firman Tuhan tadi katakan, perlu kita koreksi pribadi kita. Apa yang salah, apa yang tidak berkenan, mari kita selesaikan supaya itu tidak menghambat, ya, tidak menghalangi doa-doa kita kepada Tuhan, ya, pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Karena hari ini ayat yang pendek, tetapi kita renungkan baik-baik tentang tetap berdoa, ya. Dalam situasi apapun, ya, kita hadapi, kita alami, tetapi hari ini firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Tetapi syarat yang harus kita lakukan, ya, ada dua. Yang pertama, kita harus tenang. Tenang artinya kita sendiri yang dapat memotivasi, ya, hati, ya, hidup kita, sehingga kita tidak berharap motivasi orang lain, ya, tetapi kita sendiri yang dapat memotivasi kita supaya kita tetap bangkit, ya, dari mungkin hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang buruk. Mari firman Tuhan katakan kita tetap kuasai diri supaya kita tenang dan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, ya, anak-anak muda semua kita, mari kita perhatikan baik-baik supaya doa kita yang sudah kita naikkan, kita yakin betul bahwa Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini, biarlah kita tetap merenungkan dari hari lepas hari, ya. Yang pendek ini, saya percaya kita tidak akan melupakan kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan masing-masing kebutuhan kita, ya, orang-orang percaya hari ini. Kalau firman Tuhan berulang-ulang kali diingatkan, berarti ada maksud. Mungkin hari-hari ini kita, ya, dengan kesibukan kita lupa untuk berdoa. Diajarkan kembali, tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi kita sadar bahwa kita manusia tidak sempurna. Untuk itu, sebelum kita datang kepada Tuhan, naikkan syukur kita kepada Tuhan, pergumulan kita, dua hal ini yang harus kita perhatikan supaya kita tidak salah arah, tidak salah tujuan. Apa yang menjadi pergumulan kita, saya percaya hanya Tuhan yang sanggup menjawab.